Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Insyaallah hadha syabah sa'ashrahu lakum faidatan min kitab Ar-Rahiq al-Makhtum li Syekh Shafiur Rahman al-Mubarakfuri. Safhati khamsatu wa sab'un ila sittatu wa sab'un. Bismillahirrahmanirrahim. Aqsamul wahyi, pembagian wahyu. Wa qabla ad-dukhuli fi mawdi'i hadzal jihadi ara min al-ahsan anna astatrada ila bayani aqsamil wahyi wa muratibihi. Dan sebelum masuk ke dalam bab jihad ini, saya yakni Syekh Shafiur Rahman melihat dari yang paling baik adalah untuk memindahkan kepada penjelasan pembagian wahyu dan tingkatannya. Dan Ibnul Qayyim berkata, qala Ibnul Qayyim wa huwa yuzakkiru tilkal maratib. Dan ia mengingatkan tingkatan tersebut. Ahdaha, yang pertama adalah ar-ru'ya as-shadiqat, ar-ru'ya as-shadiqatu. Wa kanat mabda'u wahyi sallallahu alaihi wasallam, yaitu penglihatan yang benar, yakni di dalam mimpi beliau. Dan itu adalah awal wahyu yang diturunkan kepada beliau. As-saniyata, yang kedua, maka yalqihi al-malaku fi ru'ihi wa qalbihi min ghairi anna yarahu, yaitu malaikat mendatangi beliau di dalam jiwa dan hati beliau tanpa seorang pun yang melihatnya. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innar ruhal qudus nafasa fi ra'i annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha. Bahwasanya Roh Kudus, ini malaikat Jibril, mewahyukan ke dalam jiwaku bahwasanya tidak akan mati seseorang hingga sempurna rezeki bagi dia. Fattaqullaha wajmalu, maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah atau berbaguslah fit talabi, dalam mencari rezeki tersebut. Wala yahmilannakum istabta'u ar-rizqa, dan jangan lambatnya rezeki itu membebani kalian, ala an tatlubuhu bi ma'syatillah, bahwasanya kalian mengira bermaksiat kepada Allah itu akan cepat untuk mendapatkannya. Fa inna ma indallahi la yunalu illa bi ta'atih, bahwasanya apa yang di sisi Allah tidak akan dicapai kecuali dengan taat kepadanya. As-salisah, yang ketiga, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yatamassalu lahul malaku rijlan fa yukhatibuhu hatta ya'ya anhu ma yaqulu lahu. Bahwasanya beliau dulu didatangi malaikat yang ia menyerupai seorang lelaki, dan malaikat itu, ini Jibril, menyeru kepada beliau hingga beliau sadar apa yang dikatakan oleh Jibril. Fi hadza martabati kana yarahu sahabihi ahyanan. Dan tingkatan ini para sahabat menyaksikan kejadian ini kadang-kadang atau jarang. Ar-rabi'ah, yang keempat adalah annahu kana ya'tihi fi misli salsalatil jirsi, bahwasanya
beliau, bahwasanya malaikat Jibril mendatangi beliau dalam bentuk seperti suara lonceng. Wa kana asyaddahu alaihi. Dan ini merupakan yang paling berat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayaltabisu bihil malaku. Yang dimana malaikat menyerupai atau menyatu dengan suara tadi. Hatta an jabinahu layatafassadu urqan fil yaumi syadidil bardi, hingga dahi beliau bercucuran keringat di hari yang dingin, yang sangat dingin. Wa hatta an rahilatahu latabarraku bihi ilal ardi idza kana raqibuha, hingga tunggangan beliau tersungkur ke tanah pada saat beliau menungganginya. Walaqad ja'al wahyu marratan kadzalik, dan wahyu ini datang sekali seperti itu. Wa fakhzuhu ala fakhzi Zaid bin Sabit, dan paha beliau menimpa di atas pahanya Zaid bin Sabit. Fasaqalat alaihi hatta kadat tarduha. Lalu Zaid bin Sabit merasakan sangat berat hingga hingga itu seperti meremukkan paha beliau. Al-khamisah, yang kelima, annahu yara al-malaku, bahwasanya beliau melihat malaikat fi suratihi allati khuliqa 'alaiha, di dalam bentuknya, bentuk asli malaikat itu. Wa yuha ilaihi ma sya'allahu an yuhihi, maka wahyu itu disampaikan kepada beliau dengan kehendak Allah untuk Jibril menyampaikan kepada beliau. Wa hadza waqa'u, dan kejadian ini lahu marrataini kama zakarallahu dzalika fi suratin najm. Dan kejadian ini terjadi 2 kali sebagaimana Allah sebutkan kejadian itu di dalam surat An-Najm. As-sadis, yang ke-6 adalah ma auhahu Allahu ilaihi, apa yang Allah wahyukan kepada beliau, wa huwa fawqa samawati lailatal mi'raji min fardhu sholati wa ghairiha, yaitu pada saat beliau di langit, pada saat beliau di atas langit, yakni pada malam Mi'raj, dari kefarduannya sholat dan selain itu. As-sabi', yang ke-7, kalamullahi lahu minhu ilaihi bila wasitati malaki, kama kalamallahu Musa bin Imran. Allah berbicara dengan beliau tanpa ada penghalang, tanpa ada perantara malaikat, sebagaimana Allah berbicara kepada Musa bin Imran. Wa hadhihi martabatu hiya thabitatun li Musa qat'an bi nasil Quran. Dan tingkatan ini itu dalilnya kuat, bagaimana yang terjadi pada Musa, yang itu dikuatkan dalam nas Quran. Wa subutuha li nabiyyina sallallahu alaihi wasallam huwa fi hadisil Isra, dan kokohnya kejadian ini atau dalilnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu disebutkan di dalam kisah Isra, ini Isra Mi'raj. Wa qad zada ba'duhum martabatu samina, dan sungguh sebagian dari ulama menambahkan tingkatan yang ke-8, wahia taklimullahi kifahan min ghairi hijabin, yaitu berbicara dengan Allah tanpa ada
ya, berbicara dengan Allah secara langsung tanpa ada penghalang. Wahia mas'alatun khilafun bainas salafi wal khalafi. Dan ini adalah masalah yang masih diperdebatkan di antara ulama terdahulu dan sekarang. Intaha, selesai. Ma'a takhlisi yasirin fi bayanil martabati al-ula was-saminah. Dengan peringkasan yang mudah di dalam penjelasan tingkatan yang pertama hingga yang ke-8. Jadi pembagian wahyu disebutkan dalam kitab Rahiqul Maktum bahwasanya ada 8 tahapan pembagian wahyu. Yang pertama yaitu berupa mimpi yang benar pada saat beliau melihatnya di dalam mimpi beliau, dan itu merupakan wahyu yang pertama. Dan yang kedua dalam bentuk malaikat itu datang kepada hati beliau, yang dimana tidak ada orang yang mengetahui itu kecuali beliau, dan beliau yang merasakannya, sebagaimana hadis ini bahwasanya ini merupakan hadis yang dimana beliau tidak bertemu malaikat, akan tapi beliau merasakan malaikat itu mendatangi jiwanya. Dan yang ketiga, malaikat itu menyerupai seorang lelaki. Dan kejadian ini para sahabat terkadang melihat beliau didatangi oleh seseorang lelaki. Bagaimana dalam sebuah hadis, beliau dan para sahabat sedang dalam sebuah majelis dan ada seseorang lelaki yang mendatangi beliau, yang ia seperti dari perjalanan yang sangat jauh, akan tapi baju atau keadaan lelaki itu masih tetap bersih, dan itu merupakan sesosok malaikat yang ia menyerupai seseorang lelaki. Dan yang keempat, malaikat mendatangi beliau dalam perumpamaan seperti suara lonceng, dan ini merupakan kejadian yang paling berat bagi Nabi. Dan kejadian ini terulang hanya sekali, yang dimana hingga kendaraan yang Nabi tunggangi itu sampai terduduk atau tersungkur ke tanah. Dan Zaid bin Sabit, yang dimana beliau memangku Rasulullah, pada saat itu Rasulullah sedang didatangi malaikat yang seperti suara lonceng, hingga Zaid bin Sabit merasakan pahanya itu seperti remuk. Maka sudah terbukti bahwasanya kejadian ini atau datangnya malaikat dalam bentuk suara lonceng ini adalah yang paling berat. Dan yang kelima adalah Nabi melihat malaikat secara langsung dalam bentuk aslinya. Dan ini terjadi 2 kali, seperti Allah sebutkan di dalam surat An-Najm. Yang ke-7 adalah yang ke-6 adalah Allah mewahyukan kepada beliau pada saat beliau diangkat atau diantar kepada langit ke-7, yang dimana itu terjadi pada saat Isra Mi'raj. Beliau berbicara dengan Allah secara langsung pada saat malam Isra Mi'raj. Yang ke-7, Allah berbicara dengan beliau tanpa ada perantara malaikat, bagaimana Nabi Musa dan Allah dulu pernah berbicara. Dan yang ke-8, Nabi itu berbicara dengan Allah secara langsung, tidak ada penghalang. Akan tapi pendapat yang ke-8 ini masih diperdebatkan di antara ulama terdahulu hingga sekarang. Dan sekian yang dapat saya jelaskan. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadhihi faidatul jam. Idza wajadtum minni al-akhta' qawlan aw fi'lan fataqabbalu i'tizari wasma'u li. Asallallahu an yanfa'ana bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa yaftahu 'alaina futuhal 'arifin. Syukran 'ala ihtimamikum. Wassalamu alaikum